Pada tanggal 21 April tahun 1879, lahirlah seorang anak kecil yang cantik yang diberi nama Raden Ajeng Kartini. Gelar Raden Ajeng tersebut menunjukkan bahwa ia seorang penyai atau bangsawan. Ia adalah putri dari Raden Mas Adipati Sosroningrat dan M.A. Ngasih. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Pada masa kecil, Kartini mempunyai kesempatan untuk bersekolah bagus, berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia menempuh pendidikan di ELS atau Alkes Library School. Di sanalah ia belajar menulis, membaca, dan belajar bahasa Belanda. Setelah lulus dari ELS, orang tuanya tidak memperbolehkannya untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi karena ia harus dipingit di rumah. Sebab pada masa itu ada tradisi wanita Jawa, ketika seorang anak perempuan sudah berusia 12 tahun, ia harus ditinggal di rumah sampai ada laki-laki yang meminangnya. Kartini pun galau, tapi dia masih memohon kepada ayahnya, "Ayah, izinkan aku untuk bersekolah lagi." "Tidak!" Ayahnya menolak. Seketika dunia Kartini terkungkung. Ia pun harus belajar memasak, menjahit, dan belajar menjadi putri bangsawan yang sejati. Namun ia tidak mau berdiam diri. Ia langsung mengambil surat dan menuliskan ke temannya, Estella Helena, seorang aktivis feminim di Belanda. Ia menuliskan keluhan-keluhannya, betapa putus asanya ia dalam menjalani masa pingitnya. Ia juga menceritakan betapa rendahnya kedudukan wanita di tanah kelahirannya. Dengan tetap berkorespondensi dengan Helena, ia juga menerima buku-buku pemikiran modern yang diberikan dari kakaknya Sosro Kartono. Maka mulailah ia berpikir bahwa pingitan tak menghalanginya untuk terus belajar. Maka Kartini pun menjadi tertarik cara berpikir wanita Eropa yang lebih maju dan bebas. Dan Kartini menginginkan emansipasi seorang wanita. Setelah itu Kartini mengajak Rukmini dan Kardina, saudara perempuannya, untuk mulai mendiskusikan dan membaca buku-buku revolusi Prancis dan sastra Eropa klasik. Mereka juga belajar membatik. Pengetahuan mereka mengenai batik mereka tuangkan ke dalam karangannya yang berjudul The Baticus in ID. Nah, pada 2 Mei 1898, masa pingitan Kartini berakhir. Ia pun bisa menghirup udara dengan bebas. Begitu ia keluar, tulisan-tulisan Kartini banyak dimuat di majalah Belanda. Dari sinilah Kartini mulai terkenal di kalangan intelektual hingga mendapat perhatian dari redaktur ternama di Belanda. Kemudian pada Juni 1903, Kartini berhasil mendirikan sekolah di Kabupaten Jepara. Pada awalnya muridnya hanya terdiri atas 5 orang siswa, tetapi hari makin hari muridnya bertambah. Dan pada pertengahan Juli 1903, Kartini dilamar oleh Bupati Rembang yang bernama Raden Adipati Jojoningrat. Setelah setahun mereka menikah, mereka dikaruniai anak laki-laki. Namun 4 hari setelah melahirkan, kondisi Kartini menurun. Pada tanggal 17 September tahun 1904, ajal menjemput Kartini. Kartini pun dimakamkan di Desa Bulu, Jawa Tengah. Meskipun sudah meninggal, cita-cita dan perjuangan Kartini sangat berarti penting bagi kehidupan wanita Indonesia. Maka surat-surat Kartini yang diterbitkan di negeri Belanda dimuat dalam satu buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat kegigihan Kartini lah didirikan sekolah wanita di berbagai daerah dan ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia yang kita peringati di setiap tanggal 21 April. Demikian cerita Kartini